Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Dimensi Andalusia. Terima kasih buat kalian yang udah kembali klik video ini. Dan di video kali ini ada segmen baru nih. Aku bakal buat segmen yaitu receh, review, dan cerita. Tapi untuk yang pertama ini aku bakal nge-review buku. Dan sambil nge-review aku juga pengen cerita. Ceritanya itu seputar tentang pendapat aku menurut buku itu, ataupun juga hal-hal yang mungkin ini tuh aku alami sendiri dan itu mirip sama apa yang diceritakan ataupun apa yang ditulis dalam sebuah buku. Nah, di episode pertama ini aku bakal nge-review buku yang sesuai warna kerudung aku. Ini warna pink. Aku bakal nge-review buku ini. Tada! Jadi ini adalah buku Yuk Berhijab. Ini adalah karya dari Ustaz Felix Y. Xiao, yang juga buku ini tuh duet atau bareng ilustrator, jadi kayak ada ilustratornya gitu, atau visual di sini tulisannya yaitu Emeralda Nur Agni atau yang biasa kita kenal @Benefico. Jadi bukunya itu banyak gambar-gambarnya gitu nih kayak gini, makanya ada ilustratornya. Mungkin beberapa dari kalian udah banyak yang punya sama buku ini, dan yang belum punya sih kayaknya ketinggalan banget ya. Kalian harus wajib banget punya nih, apalagi untuk teman-teman yang mungkin masih berada di awal-awal masa hijrahnya. Ini bagus banget membantu buat kalian. Nah, buku Yuk Berhijab ini dari covernya aja kita bisa lihat ya, ini tuh sangat eye-catching, sangat menarik perhatian. Ini warna pink terang, terus juga ada gambar ini kayak ilustrasi wanita berhijab seperti itu. Tapi ini lucu banget karena kalau kita buka tuh kayak gini, tada, kan? Nah, ini bukuku udah agak kucel-kucel ya, maaf aja nih karena udah lumayan lama juga. Nah, buku ini itu menceritakan tentang banyak banget sih sebenarnya bab-babnya di dalam. Intinya sih adalah sesuai sama judulnya, buku ini tuh menjelaskan apa sih kewajiban dari seorang muslimah, kenapa kita harus disuruh untuk berhijab, terus berhijab itu kayak gimana, dalam Islam tuh pandangannya seperti apa tentang wanita, aurat, terus juga hijab yang diharuskan atau dianjurkan dalam Islam itu seperti apa. Nah, di sini tuh dijelasin banyak banget. Dalam bab pertamanya ini kita bakal disuguhkan dulu nih tentang dunia memandang wanita. Jadi dunia ini tuh dari semua negara, dari semua peradaban. Ada peradaban Yunani, ada peradaban Romawi, ada peradaban Cina. Ini bakal ngejelasin kayak gimana sih sebenarnya mereka ini dulu itu, zaman dulu, bahkan mungkin sampai sekarang tuh melihat wanita-wanita ataupun istri gitu loh. Itu kayak gimana sih pandangannya. Ini agak lumayan ngeri juga sih, karena di sini ada kayak salah satu cerita gitu peradaban yang mereka tuh membolehkan pada saat itu istri-istrinya kalau mereka udah bosan, udah nggak suka, ini boleh dijual di pasar, dijadiin budak atau siapa aja orang-orang yang mau membeli istrinya, dan itu diperbolehkan dan sah-sah saja pada saat peradaban itu. Ngeri banget kan? Terus di bab kedua itu ada pandangan Islam tentang wanita. Jadi kalau di bab pertama itu bakal dijelasin tentang dunia memandang dunia memandang wanita seperti apa. Nah, di bab kedua itu bakal dijelasin, nah kalau Islam sendiri, peradaban Islam itu memandang wanita itu seperti apa. Itu bakal dijelasin juga semuanya lengkap di dalamnya. Nah, terus juga untuk teman-teman nih yang baru mungkin belajar, ini kita juga bakal dikasih tahu nih seperti apa sih sebenarnya wanita dan juga aurat itu, apa bukan perbedaan sih, tapi apa masing-masing definisi wanita, terus aurat juga itu seperti apa dalam pandangan Islam. Terus juga bukan sampai di situ saja, tapi kita bakal dikasih tahu nih aurat wanita tuh yang mana aja, terus yang harus ditutup itu seperti apa, terus seperti apa sih menutup aurat, terus juga pakaian syar'i itu seperti apa. Jadi ini komplit banget buat teman-teman yang baru benar-benar belajar nih untuk menutup aurat. Di sini bakal dijelasin sedetail-detailnya. Jadi kalian bukan hanya asal pakai kerudung aja, tapi bakal dijelasin kenapa kalian pakai kerudung itu, kenapa kerudungnya harus sampai lutut, kenapa kerudungnya harus sampai melebihi dada. Itu semua bakal dijelasin. Jadi di sini bakal clear masalah kerudung. Nah, ini juga yang paling penting nih. Kan banyak banget ya permasalahan kalau misalnya kita udah berkerudung, nah kita udah berjilbab, biasa tuh kita
menjadi apa ya, yang kebanyakan ngikutin mode gitu loh, ngikutin style ini style itu. Nah di sini juga bakal dijelasin hijab itu bukan perhiasan, jadi kita juga bakal dijelasin pelan-pelan bahwa hijab ini tujuannya untuk menutup aurat. Jadi kalaupun kalian mau stylish tetap kekinian, itu juga bakal ada standar-standarnya. Ingat ya, ini tuh aturannya Allah. Jadi sekalipun kita maunya kayak A, kayak B, kalau emang aturannya nggak boleh seperti itu ya kita harus sami'na wa ata'na. Jadi kita harus taat gitu. Ya awal-awalnya mungkin berat ya, namanya juga proses hijrah. Tapi insya Allah kalau kita niat, kalau kita berusaha, kita berdoa, kita serahkan semua kepada Allah. Semoga hati kita bisa tetap istiqomah. Nah pelan-pelan teman-teman bisa berubah. Ala bisa karena biasa. Nah seru juga dalam buku ini itu tuh ada kayak cerita-cerita mini gitu dari Mbak Benevico. Jadi Mbak Benevico tuh bakal ceritain soal hijrahnya Mbak Benevico. Nah ini yang paling bagus nih karena ternyata bakal ngena banget langsung buat sama kita yang juga baru hijrah. Karena Mbak Benevico juga itu adalah salah satu sosok muslimah yang hijrah. Jadi beliau juga nggak langsung lahir-lahir ucuk-ucuk udah kayak gitu aja gitu. Tapi beliau juga mengalami masa-masa hijrah. Malah luar biasa banget hijrahnya Mbak Benevico itu. Jadi di sini bakal kayak ada cerita-cerita mini gitu yang digambarkan. Dan ini beneran asli kisah nyata dari Mbak Benevico. Pokoknya buku ini rekomendasi banget buat kalian yang ingin mengetahui kayak gimana sih hijab ataupun berkerudung yang diwajibkan untuk seorang muslimah dalam Islam. Dan kalian juga bakal dapat referensi untuk pakaian ataupun kerudung yang dibolehkan. Nah ini dia yang menjadi permasalahan ya, yang sering bertanya kayak gini boleh nggak dipakai, kayak gitu boleh nggak. Nah di sini bakal dikasih juga nih referensinya, terus alasannya juga kenapa kita hanya boleh pakai pakaian seperti itu. Terus juga bakal dijelasin macam-macam nama kerudung ataupun jilbab yang ada di seluruh dunia, bukan hanya yang ada di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah ini juga yang sering banget terjadi adalah kita tuh sering banget mendapat judgement ataupun mendapat tanggapan-tanggapan dari orang lain bahwa kerudung tuh nggak usah gede-gede, baju tuh nggak usah gede-gede kayak orang Arab. Nah di sini bakal dijelasin juga nih, memangnya kerudung dan baju yang dipakai oleh orang-orang Arab itu hanya boleh dipakai di Arab aja nih, atau di Indonesia juga boleh, atau di Indonesia nggak boleh. Nah di sini bakal dijelasin semua, bukan hanya dari logika ataupun dari pemahaman dan hasil pemikiran dari Ustaz Felix, tapi ini juga adalah berdasarkan dalil ya. Ini berdasarkan dari sumber hukum Al-Quran, As-Sunnah, hadis gitu ya, dan juga ijtima dan juga kias. Ini adalah sumber-sumber hukum yang ada dalam Islam. Jadi insya Allah semuanya terjamin. Nah itu dia teman-teman ya, buku ini singkatnya menjelaskan tentang kayak gimana sih hijab itu, apa aja yang ada di dalam hijab. Nah kalau dari buku ini sendiri simpelnya tuh your hijab yaitu himar plus jilbab kurangi tabarruj sama dengan hijab syar'i. Jadi simpelnya tuh kayak gitu. Nah ini nih yang paling serem nih. Tutuplah auratmu tutuplah auratmu sekarang sebelum auratmu ditutupkan. Nah loh, ini sangat rekomendasi buat kalian, apalagi buat teman-teman yang baru belajar ya. Sangat gampang untuk dicerna, sangat gampang untuk dipahami, apalagi ada visualnya seperti ini. Jadi langsung bisa tergambarkan, gak harus meraba-raba lagi, gak harus menerka-nerka lagi. Jadi ini adalah buku terbitan dari Al-Fatih Press. Ditulis oleh Ustaz Felix ya. Berhijab, hijab tanpa nanti, taat tanpa tapi. Nah, bicara tentang yuk berhijab atau bicara tentang hijab sendiri, aku juga punya, luar biasa. Tapi lucu, unik juga. Aku juga udah share sih sebenarnya di salah satu video yang aku udah upload. Kalian tinggal klik aja yang mau nonton. Awal-awal aku berhijab itu juga nggak semulus yang dikira. Itu tuh keterpaksaan, bisa dibilang juga karena disuruh sama guru, bisa juga dibilang pokoknya karena faktor lingkungan sih. Malahan ya paling parahnya nih teman-teman, karena aku dulu nggak mau masuk di kampus aku, itu alasannya simpel banget. Bukan karena nggak ada jurusan yang aku mau di kampus aku itu, tapi hanya karena diwajibkan untuk berhijab.
Astagfirullahaladzim, kalau nginget itu kayak sedih banget ya gitu. Jadi aku tuh berhijab juga baru banget, aku berhijab tuh pada saat aku kuliah, dan itu juga masih on off waktu masih awal-awal, dan bener-bener insya Allah istiqomahnya tuh pada saat aku udah kajian di semester 3. Kalau bicara tentang hijab sendiri sih nggak ada habisnya ya, kita kayaknya banyak pro dan kontra masih sampai hari ini. Padahal sebenarnya gelombang hijrah Masya Allah sudah luar biasa sekali sih. Intinya sih sebenarnya ini ala bisa karena biasa. Jadi aku juga dulu awal-awal tuh kenapa jadi on off, karena mungkin nggak dibiasakan saja. Tapi karena udah masuk di lingkungan yang mewajibkan hampir tiap hari, akhirnya setelah mau dilepas tuh rasanya lain-lain. Nah itu dia mungkin kuncinya. Jadi kuncinya emang kalian tuh harus nyari lingkungan yang membuat kalian tuh sedikit terpaksa gitu dalam hal kebaikan. Karena kalau nggak kayak gitu sih, kalau kita mau ngikutin terus hawa nafsu itu pasti nggak akan ada habisnya. Nah, kalau kita udah pakai kerudung, kita udah pakai jilbab, misalnya sampai selesai di situ, enggak teman-teman, ini masih ada lagi cobaan-cobaan di depannya. Aku sendiri itu mengalami. Setelah aku berkerudung, ternyata aku baru sadar kerudungnya tuh ternyata yang biasa kita lihat di Indonesia itu, kita pikirnya itu lumrah sih, kita pikirnya itu udah benar. Tapi kalau kita ngaji, kalau kita kajian, ternyata ya itu tadi gitu baru ditahu. Nah, kalau teman-teman udah baca ini juga, kalian bakal baru tahu, oh ternyata kerudung seperti itu nggak bisa ya, nggak boleh ya, bukan kayak gitu ya seharusnya. Nah, barulah ada lagi proses kita berpindah lagi nih dari kerudung kecil menuju ke kerudung besar. Nah, terus sampai di situ sampai selesai, belum lagi selesai. Di kerudung besar terjadi lagi perbedaan nih. Ada yang kerudungnya tuh benar-benar sampai lutut, ada yang sampai kaki bahkan ya, ada yang menutupi tangan, ada yang nggak sampai menutupi tangan tapi dia hanya sampai melewati dada. Nah, ini terus kayak gimana dong? Boleh apa enggak? Ini apa enggak? Nah, dulu pun aku termasuk yang seperti itu. Aku udah pernah merasakan kerudungnya panjang sampai di lutut, sampai menutupi tangan dan lengan gitu ya. Sampai akhirnya aku ngaji dan kayak belajar gitu bahwa ternyata memang ada perbedaan ikhtilaf di dalamnya, ada perbedaan pendapat gitu yang sebenarnya itu boleh-boleh saja diikuti karena ya itu sama-sama dari pendapat ulama. Jadi itu nggak masalah buat teman-teman yang mau mengikuti kerudungnya sampai lutut pun boleh, sampai melewati dada pun boleh, asal tidak di atas dada, karena itu yang memang tidak disyariat dalam Quran surah An-Nur dan juga Al-Ahzab. Itu juga sudah dijelaskan kan kayak gimana kewajiban kita menutup jilbab, menutup aurat atau berhijab atau berjilbab. Terus menutup aurat itu seperti apa gitu loh, pakaian yang dipakai muslimah itu seperti apa. Di situ kurang lebih dikatakan baju kurung atau baju panjang, terus kerudungnya itu himarnya harus melewati dada. Nah, jadi kan dari situ aja sebenarnya udah bisa ditanggap, sudah bisa diterima ya bahwa menutupi dada pun insya Allah itu sudah syar'i. Nah, pokoknya kayak gitu-gitu tuh pasti kalian bakal banyak banget dapetin. Makanya hanya berkerudung saja, hanya hijrah by sosial media saja itu tidak cukup. Kalian tuh harus ngaji, kalian tuh harus kajian, karena dari situlah kalian akan bisa lebih memahami lagi secara intensif kayak gimana sih sebenarnya muslimah dalam menutup aurat. Itu baru menutup aurat teman-teman, belum yang lain-lainnya. Jadi Masya Allah ya, belajar itu emang gak pernah ada habisnya. Kita harus belajar sampai ke yang lahat. Kita harus benar-benar tidak membatasi umur, waktu, dan kesempatan untuk belajar. Mau udah nikah, mau udah punya anak, mau udah tua pun itu belajar itu wajib. Iqra. Oke, itu dia teman-teman receh aku hari ini. Semoga bermanfaat review bukunya dan juga cerita-ceritanya. Nge-reviewnya mungkin aku bakal nge-review buku-buku yang lain lagi, tapi masih dari Al-Fatih Press. Aku udah nyetok banyak banget di dalam buku-buku dari Al-Fatih Press. Itu dulu sampai di sini, dan semoga buat kalian yang terinspirasi atau suka sama video ini bisa share untuk teman-teman kalian, dan yang paling penting bisa punya buku ini. Aku sangat rekomendasi ya. Dan kalau kalian punya saran atau kritik, pertanyaan, tulis saja di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like-nya juga, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian bisa tahu kalau aku ada video-video selanjutnya yang aku upload. Oke, thank you. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.